Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mitsubishi Destinator, mobil SUV terbaru dari Mitsubishi, dan kali ini adalah yang tipe Exit. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apalagi mengingat harganya ini lebih murah sekitar 90 jutaan dibanding harga dari yang tipe terlengkapnya, dan lebih murah 60 jutaan dari tipe Ultimate-nya. Apakah Mitsubishi Destinator yang tipe Exit ini lebih worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Teti dari Mitsubishi Dwindora dan Inten. Buat Bapak Ibu yang ada rencana mencari mobil Mitsubishi barunya, bisa menghubungi Teti di 0812 861 76777. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke dealer Mitsubishi Raden Inten yang beralamat di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Patokannya perempatan lampu merah Buaran. Selain melayani pembelian mobil Mitsubishi baru, showroom kami juga melayani servis dan penjualan spare part. Jadi, Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa langsung datang ke dealer kami atau hubungi Teti terlebih dahulu agar kami bantu untuk booking servisnya. Sehingga pada saat Bapak Ibu tiba di dealer kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Mitsubishi baru, Teti sudah menyiapkan banyak promo-promo menariknya. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya, mobil di samping Teti, Mitsubishi Destinator dengan DP 40 jutaan, Expander dengan DP 10 jutaan, Expander Cross dengan DP 15 jutaan, New Pajero dengan DP 40 jutaan, dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa membawa pulang mobil X-Force dengan DP 5 jutaan. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa membawa pulang mobil Mitsubishi baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1-3 tahun. Dan bunga-bunga menarik lainnya untuk tenor 4 hingga 8 tahun. Jadi Bapak Ibu mau pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja karena kita lagi ada promo bunga 0%. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit bebas angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50%, sisanya dibayarkan setelah pemakaian mobil selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa harus memikirkan biaya angsurannya. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Mitsubishi baru, cukup menghubungi Teti aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena biaya servisnya sudah digratiskan dari kami. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru dengan Teti, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, Bapak Ibu bisa menghubungi Teti saja, nanti kami akan menyiapkan mobil test drive-nya.
Dan apabila Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu cukup mengirimkan alamatnya, Teti akan membawakan unit test drive-nya untuk ke alamat kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Mitsubishi baru, jangan lupa hubungi Teti ya. Ingat Mitsubishi, ingat Teti. Ya, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Teti dari Mitsubishi Duindo Berlian Samjaya cabang Raden Inten ya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi bisa nanti langsung konsultasikan di Kak Teti. Nomornya sudah ada di deskripsi dan di bawahnya juga ada harga lengkapnya. Oke, kita langsung bongkar aja ya Mitsubishi Destinator tipe Exit. Kita lihat di sini. Dari dimensinya ini juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe lainnya termasuk tipe Ultimate ataupun tipe Ultimate Premium ya. Dan dari desain depannya, ini dari fasadnya pun tidak ada perbedaan dari Ultimate-nya. Dimana untuk desain grillnya juga berbentuk dynamic seal dengan motif-motif membentuk kayak honeycomb gitu ya. Tapi tertutup full. Lalu di bawahnya juga ada kisi-kisi ruang terbuka dengan garis-garis vertikal ke atas gitu ya, di finishing warna black glossy, di tengahnya dilengkapi emblem Mitsubishi berwarna chrome ya. Kemudian untuk detail lampunya pun ini juga tidak ada perbedaan, sudah ada lampu di RL-nya yang sudah LED, modelnya T-shape. Lalu untuk lampu sennya ini juga sudah LED juga ya, bahkan untuk lampu utamanya pun dia sudah pakai LED proyektor. Dan di bawah menariknya juga untuk fog lamp-nya juga sudah LED juga. Selain itu, dia juga masih ada fitur yang ada di Ultimate juga, yaitu sudah ada 4 sensor depan gitu ya. Jadi untuk memberikan keamanan, mendeteksi objek-objek di depan kendaraan pas kita lagi parkir di tempat sempit atau di kemacetan juga. Cuman memang bedanya dia tidak ada kamera depan ya dengan Ultimate. Kemudian juga tidak ada ADAS-nya aja. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan wajah depannya memang secara fasad ini tidak ada perbedaan dari yang tipe Ultimate-nya juga. Untuk mesinnya ini juga tidak ada perbedaan dari tipe-tipe di atasnya seperti tipe Ultimate gitu ya. Jadi dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact yang ditambahkan lagi teknologi turbo ya. Sehingga dari mesinnya ini kalau dibandingkan dengan Expander Cross dia memiliki tenaga yang lebih besar yaitu di 163 PS pada 5000 rpm dan torsi maksimal juga lebih besar di 250 Nm pada 2500 sampai 4000 rpm. Jadi memang kelasnya benar-benar di atasnya Expander Cross gitu ya. Di sini pada kap mesinnya juga dia sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya untuk ukuran velgnya pun tidak ketinggalan dari tipe Ultimate-nya, sudah pakai velg R18 ya dengan profil ban di 225/55. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist juga ya. Tetap ada overfender juga di atas rodanya yang seolah-olah tarikannya menyambung. Lalu di samping sini dia juga dilengkapi dengan set skid. Ini juga dia di finishing warna hitam doff gitu ya, kelihatan menambah kekar dan gagah. Dan menariknya ini tinggi banget ya, karena dia memiliki ground clearance yang cukup tinggi, yaitu di 244 mm atau 24,4 cm. Jadi memang ini adalah mobil SUV yang tentunya harus siap dibawa ke segala medan gitu ya. Kemudian kita lihat untuk spionnya, ini hosing atau covernya di finishing warna body. Dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Dan menariknya juga sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Lalu bedanya dengan yang tipe Ultimate, dia tidak ada roof rail ya kanan kiri. Jadi memang polosan seperti ini di bagian atasnya. Tapi untuk di bagian kacanya, pilar depan dan pojokannya itu di finishing warna hitam juga gitu ya. Jadi seolah-olah itu kesannya floating roof juga. Lalu handle pintunya model tarik. Dan menariknya ini juga sudah ada tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless kayak yang di Ultimate juga. Untuk handle pintu belakangnya ini juga model tarik warna body dan roda belakangnya sama persis dengan depannya. Bahkan pengereman di roda belakangnya biasanya kebanyakan mobil itu tromol, di sini pun sudah cakram nih. Jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi Destinator Exit yang dari sampingnya juga nggak ketinggalan jauh dari tipe Ultimate-nya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dia dilengkapi juga dengan shark fin antena atau antena model Street View warna body, lalu dilengkapi juga dengan roof spoiler warna body
Di dalamnya warna Black Dove lengkap dengan head mount stop lamp yang sudah LED dan tampilannya juga kelihatan elegan ya. Bahkan untuk kaca belakangnya ini pun sama dengan Ultimate, sudah kaca defogger. Jadi ada garis-garis anti embunnya, dilengkapi juga dengan wiper belakang. Ada emblem Mitsubishi standar ya di sini berwarna chrome. Lalu di kirinya ada emblem Destinator gitu ya. Cuman di kanan dia polos, tidak ada emblem exitnya. Lalu menarik untuk lampu-lampu belakangnya juga sama dengan Ultimate. Modelnya T-shape, sudah LED semuanya, baik untuk lampu rem, lampu malam, lampu sen, dan mundurnya semuanya sudah LED. Nah, di bagian tengah di sini juga ada kamera belakang untuk keamanan mundurnya, walaupun belum kamera 360, tapi standar kamera dia sudah ada satu di belakang ya. Lalu di bawahnya juga ada 4 sensor juga untuk keamanan lagi parkir mundur. Lalu dilengkapi dengan 2 lampu reflektor juga di kanan kirinya ya. Dan kita lihat ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi Destinator yang Exit 2025, yang dari belakang pun nggak beda banyak dari tipe Ultimate-nya. Untuk kuncinya ini juga menarik karena sama dengan yang tipe Ultimate, sudah keyless seperti ini, ada tombol lock dan unlock, dan di belakangnya ada emblem Mitsubishi ya. Secara desain memang ya seperti ini desain dari Mitsubishi, baik Expander Cross sampai Pajero itu sama semuanya kayak gini ya. Tapi ini menarik karena cukup kecil, jadi kalau kita kantongin seperti ini cukup praktis gitu ya. Karena kalau keyless kita nggak perlu ngeluarin kunci, cukup di kantong atau boleh ditaruh di tas. Kalau kita mendekat, kalau mau ngunci tinggal tekan tombol aja. Dan saat kita mau masuk ke dalam, teman-teman juga nggak perlu ngeluarin kunci, cukup tekan tombol di sini aja. Nah ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya, kita bongkar interior dalamnya. Untuk rim depan dari Destinator yang tipe Exit ini juga menarik karena dari atas sampai bawah ini didominasi warna hitam, bahkan ada lapisan soft touch juga ya di bagian armrest, dan atasnya ini sudah ada lapisan kulit. Bahkan untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna chrome, lengkap dengan tombol-tombol power window, dan pengaturan spionnya juga sudah ada untuk melipat juga ya. Serta ada tombol central lock, dan di bawah juga dia ada speaker. Desainnya juga kelihatan sporty, kemudian juga ada cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya sekilas juga nggak banyak perbedaan dari tipe Ultimate-nya ya. Jadi secara fasad ini juga hampir sama secara desain, bahkan juga ada lapisan-lapisan soft touch di bagian tengahnya dan aksen-aksen warna black piano dan warna chrome. Kemudian di pojokan kanan ini juga dia ada tweeter juga. Kemudian kisi sasinya juga ada list warna black piano dan warna-warna chrome ya. Jadi kelihatan elegan juga. Bahkan di sekitarnya juga dilapis soft touch ya, warna hitam kulitnya. Lalu ada tombol untuk pengaturan manual leveling juga, ada idling stop juga ya. Jadi bisa stop and go secara otomatis kalau lagi berhenti supaya lebih hemat bahan bakar. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan tertutup ya. Jadi rapi seperti ini. Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena memang semua Destinator ini dia pilihannya Matic atau CVT, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini beda dengan Ultimate yang sudah kulit gitu ya lapisannya, ini masih dilapis bahan fabric warna hitam dengan motif-motif di bagian tengahnya. Kemudian menariknya walaupun fabric tapi tetap ada airbag juga untuk di bagian jok depannya ini. Jadi sudah dilengkapi dengan 4 airbag. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual kayak yang tipe Ultimate standar. Lalu untuk pengaturan ketinggian joknya juga manual ya, model puter-puter kayak yang ada di Expander Cross juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya secara desain juga sama kayak yang di tipe Ultimate ya. 3 spoke sudah dilapis kulit, bahkan ada aksen-aksen warna silver-silver juga di bawah dan samping kanan kirinya. Di bagian tengahnya ada emblem Mitsubishi berwarna chrome, serta ada airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di kanan menariknya walaupun belum ada ADAS, tapi sudah mendapatkan cruise control juga ya. Jadi kalau teman-teman misalkan dapati jalanan yang kosong, diaktifkan nanti nggak perlu nginjak gas lagi ya. Jadi akan mengurangi kecapean kita juga. Lengkap dengan tombol untuk menyalakan voice command ataupun untuk mengangkat telepon juga. Dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan speedometer, lengkap dengan tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering suite. Lalu untuk setirnya ini juga tetap sama dengan Ultimate karena bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk makan lampu-lampunya. Ini standar lengkap dengan saklar fog lamp walaupun belum ada pilihan autonya. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya pun nggak ketinggalan dari Ultimate, sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di samping tuas transmisi di tengah ya. Kita hidupkan.
Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya pun nggak ketinggalan dari Ultimate-nya. Sudah full animasi digital, bahkan tadi pada saat opening juga dia keluar untuk mobil destinator gitu ya. Untuk animasinya itu juga kelihatan atraktif, tidak ketinggalan dari Ultimate-nya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya pun sebenarnya sama persis gitu ya. Indikator-indikatornya juga seperti ini, sudah digital semuanya. Di tengah untuk head unit audionya ini memang beda dari yang tipe Ultimate, di mana dia lebih kecil, yaitu 8 inan ya, tapi sudah touchscreen juga, jadi nggak terlalu ketinggalan banget. Bahkan fitur-fiturnya pun lengkap nih. Mulai ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink gitu ya, bisa connect ke Bluetooth, telepon, kemudian ada multimeter juga. Dan kalau dirubah ke R, dia ada kamera belakangnya juga gitu ya, walaupun memang belum ada kamera 360. Kemudian ada lapisan soft touch juga di dashboard tengahnya ini yang menyambung sampai kiri. Ada airbag juga untuk penumpang depannya di kiri, ada tweeter juga. Lalu ada laci juga di bawah sini yang sudah tertutup. Kemudian pengaturan AC-nya bahkan dia juga sudah digital gitu ya, sudah dual zone. Kemudian ada pilihan sinkronis, kemudian ada pilihan auto juga. Sirkulasinya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi dalam, kemudian arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki juga gitu ya. Jadi sama persis dengan yang di Ultimate juga. Kemudian di atasnya ini juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Lalu di bawah sini menariknya juga ada dua colokan, model USB dan model Type-C. Ini jadi cukup menarik ya, tinggal colokin kabel aja. Lalu ada power outlet juga dan ada tempat penyimpanan terbuka ya. Selain itu juga di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka kanan kiri ya, bisa untuk naruh handphone juga. Untuk transmisinya ini CVT sama dengan yang ada di tipe Ultimate juga, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk hidupkan mesinnya tadi ya. Kemudian drive mode-nya ini juga sama dengan yang ada di tipe Ultimate, di mana ada pilihan normal mode, kemudian ada pilihan wet, kemudian ada pilihan gravel, ada pilihan Termax juga ya ketika kita lagi di jalanan yang banyak tikungan. Kemudian ada medan berlumpur juga, jadi tidak ada perbedaan juga. Dan di kirinya ada rem tangannya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga nih. Jadi pada saat berhenti agak lama dia bisa ngerem otomatis. Lalu di sini juga masih ada dua cup holder ya, bisa untuk naruh-naruh botol minum ataupun koin-koin juga ya. Kemudian konsol boxnya ini juga menariknya sudah dilapis kulit, dan kalau dibuka dia boxnya itu besar gitu ya, bahkan cukup dalam juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini ya beda dengan Ultimate-nya, ya agak tipis-tipis juga gitu ya. Secara fasad mata ini dia juga hampir mirip-mirip juga. Spion dalamnya dia masih standar, tapi menariknya lampu kabinnya juga sudah LED gitu ya. Ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang, ada tempat kacamata juga di sini. Cuman bedanya dengan Ultimate, dia tidak ada sunroof dan panoramik ya. Jadi memang ini polos, masih plafon standar gitu ya. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada sun visor yang cukup lebar ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri. Lalu ada pegangan tangan juga yang retract ya untuk penumpang depannya di atas. Kemudian di kanan kiri joknya tentunya juga ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu di bagian joknya juga ada headrest ya. Kanan kiri ini sudah adjustable, jadi bisa diatur juga ketinggian joknya, walaupun memang ban joknya masih pakai bahan fabric atau kain warna hitam gitu ya. Tapi menariknya di bagian jok itu tetap masih ada airbagnya gitu ya. Jadi ada 4 airbag yang melindungi untuk bagian depan gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, untuk rim di baris keduanya juga nggak ketinggalan dari Ultimate-nya, didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya. Ada lapisan soft touch juga di bagian armrest dan atasnya. Kulit warna hitam dengan jahitan warna putih, ada laci kecil. Kemudian ada tombol pengaturan power window-nya, dan di sekitarnya juga di finishing warna black glossy dan warna-warna chrome, jadi kelihatan elegan. Termasuk handle pintunya, di sini juga di finishing warna satis chrome juga. Ada speaker di bawah ini juga untuk pintu kanan kiri, ada cup holder 1 dan door pocket yang lumayan panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi Destinator yang tipe Exit ya. Secara ruang kabin ini tidak ada perbedaan dengan tipe-tipe di atasnya juga ya. Ini jaraknya di bagian lutut dengan jok kalau depannya kita mundurin full, ini masih 5 jari lebih gitu ya. Kemudian di bagian kakinya juga cukup tinggi, cukup nyaman, kecuali di bagian tengahnya sedikit ada gundukan ya. Di bagian atasnya ini bahkan mobil SUV yang ground clearance tinggi, biasanya di dalamnya tuh pendek ya, tapi ini tinggi juga gitu ya. Bahkan 10 jari lebih dari tinggi saya 167-an. Kemudian di bagian kanan kiri atas ini juga ada pegangan tangan yang retract ya. Lalu juga ada gantungan, ada blower AC juga di kanan kirinya.
Kemudian ada lampu juga ya di sini ya. Ini juga bahkan sudah LED gitu ya. Walaupun memang bedanya tidak ada panoramik ataupun sunroof tadi ya. Jadi itu salah satu bedanya dengan yang tipe Ultimate. Lalu untuk seat belt-nya di sini juga sudah 3 titik penguncian semuanya. Bahkan kalau ada penumpang di tengahnya juga dapat seat belt 3 titik dari atas. Lalu headrest-nya juga sudah adjustable semuanya. Jadi bisa diatur ketiganya termasuk tengahnya. Dan kalau lagi berdua atau sendiri di tengah ini juga bisa diturunin nih kayak gini. Jadi tentunya akan menambah kenyamanan, bisa jadi sandaran tangan kayak gini. Bahkan dilengkapi juga dengan 2 cup holder. Ada Isofix juga di bagian jok belakangnya ini kanan kiri. Jadi teman-teman yang punya baby mungkin kalau mau nambah kursi baby tentunya akan memudahkan untuk ngikatnya juga. Lalu di depan ini ada kantong ya, di bagian atas ini kecil-kecil. Lalu menariknya juga sama kayak Ultimate, dia tetap ada table ya kanan kiri, dan ini lumayan gitu ya, cukup kuat dan cukup lebar juga. Di bawahnya di sini juga ada kantong-kantong, dan yang menarik di bagian bawah dia juga ada pengaturan AC baris keduanya. Ini sudah digital juga dari sini pengaturannya. Bahkan dilengkapi juga dengan 2 colokan model Type-C dan model USB standar. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama ya, sekali jebretan langsung bisa dilipat full kayak gini. Aksesnya ini luas banget. Kita masuk ke dalam. Nah, kita miringkan sandarannya dulu ya, biar kita lihat paling nyamannya seperti apa. Nah, ini sudah miring dan memang ini langsung ada jarak gitu ya. Walaupun jok baris keduanya nggak saya majuin gitu ya. Jadi memang secara space dibandingkan Expander Cross gitu ya, memang ini lebih lega gitu ya. Kemudian ada headrest juga 2 yang sudah adjustable, seat belt-nya juga 2. Di sini sudah 3 titik juga. Lalu ada tempat-tempat penyimpanan ya, ada cup holder. Kemudian menariknya di baris ketiganya pun sama kayak tipe Ultimate, ada colokan juga 2 model Type-C dan standar. Bahkan di atas ini juga sama, ada pegangan tangan retract, ada blower AC juga di tengah ini 2, lalu juga ada lampu cabin yang sudah LED juga ya di sini. Jadi bedanya dengan yang tipe Ultimate hanya bahan joknya aja ya. Untuk yang Exit masih bahan fabric, tapi fitur lainnya itu sama di baris ketiganya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi dia masih manual tentunya ya. Bahkan Ultimate yang standar bukan premium juga masih manual. Dan kita lihat di sini bagasinya lumayan luas gitu ya, walaupun mobil 3 baris, jadi masih bisa masuk untuk 2 cover cabin, bahkan bisa ditambah-tambah tas-tas kecil. Dan menariknya kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih besar, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya ya. Lipatannya menarik, bisa setengah kayak gini, bahkan rata dengan lantai. Dan kalau butuh yang lebih besar lagi juga bisa dibuka dua-duanya seperti ini ya. Jadi akan mendapatkan bagasi yang maksimal, yang tentunya sudah rata dengan lantai pelipatan joknya. Di kanan kirinya ada tempat penyimpanan, bahkan kalau dibuka karpetnya ini juga ada storage lagi yang cukup besar-besar juga ya, ada 3 box. Kemudian di kirinya ini menarik karena toolkitnya disimpan di sini nih untuk dongkrak dan toolkit standarnya ya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi Destinator Exit 2025 ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri, kira-kira apakah ini sudah cukup untuk teman-teman miliki gitu ya. Secara spesifikasi untuk standar mobil gitu ya, itu sudah ada semuanya ya. Tapi secara basic kalau dibandingkan mobil-mobil low MPV atau low SUV ini sudah cukup mumpuni gitu ya, dan tentunya sudah cukup bersaing. Nah, kira-kira apakah tipe Exit ini lebih worth it daripada tipe-tipe di atasnya? Bahkan kalau dibandingkan dengan Expander ataupun Expander Cross sekalipun, nah nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi Destinator ini ataupun Mitsubishi tipe-nya, teman-teman bisa langsung hubungin Kak Teti, nomornya di bawah, bisa langsung dijapri aja. Yang barangkali teman-teman pengen tahu nih dapat promo apa, cashbacknya berapa gitu ya, atau bahkan mau lihat unit janjian test drive, teman-teman bisa langsung janjian hubungin Kak Teti di nomor yang di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan diberi masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.